Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Ana Andriani. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya. Kita akan membahas tentang pengayaan pedagogi umum, begitu ya. Ini saya ambil dari modul Kemdikbud, gitu, yang memang khusus untuk dipersiapkan menghadapi UP, begitu. Tetapi bukan hanya UP, ya, Bapak Ibu, untuk tes-tes CPNS seperti itu kan juga atau P3K itu juga menggunakan pedagogi begitu, sehingga ini bukan ilmu usang yang tidak bisa digunakan di aspek lain gitu ya, tetapi ini bisa kita gunakan dimanapun kita berada gitu. Sebelum kita membahas ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu untuk yang belum menyaksikan video-video lain, silahkan diklik di channel kami, kemudian nanti bisa dipilih uh, banyak konten gitu ya tentang belajar, ada PTK, kepribadian gitu ya. Kemudian untuk pedagogi yang ini misalkan ini pembahasan soal-soal UP tahun 2020 gitu, ada 8 seri, kemudian ada latihan UP matematika profesional gitu, ada 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti juga akan ini nanti juga ada yang bagian ini kepribadian, misalkan PTK seperti itu yang kita sudah pelajari kemarin gitu, nanti bisa dibuka-buka lagi. Dan untuk file-file yang menginginkan bentuk PDF itu sudah saya sertakan link di Drive di bagian deskripsi setiap video yang saya upload, begitu kira-kira ya. Kalau belum ada berarti ya ditunggu dulu, berarti saya belum sempat mengupload. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja mulai untuk soal nomor 1. Di sini capaian pembelajarannya adalah merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikator esensialnya adalah dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Nah, seperti ini. Ini kemarin yang UP tahap 1, angkatan 1 tuh kemarin pada beberapa cerita bahwa ini tuh keluar banyak gitu ya. Diketahui misalkan satu indikator ditanyakan tujuan pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Diketahui materi disuruh menyampaikan indikatornya gitu. Jadi mari kita asah bersama. Nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi sebentar. Terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6. Yang tepat adalah, nah ini langsung saja, kalau ada soal begini kita langsung lihat saja ke KKO-nya, mengelompokkan, menyebutkan, menjelaskan, membedakan, membuat. Nah, di sini KKO untuk C6 tentu saja yaitu mencipta itu ada yang begitu, membuat ya. Jadi kita C itu kan dari C1, C2 sampai C6 ya. Maka kita harus tahu kalau C6 itu contoh-contohnya, contoh-contoh KKO-nya apa saja gitu ya. Ada membentuk, membangun, membuat, menampilkan, menemukan, menyusun begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi meng-create atau mencipta. Soal nomor 2. Di sini capaian pembelajarannya adalah merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasar standar kompetensi lulusan. Indikator esensialnya berdasarkan rumusan indikator kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran gitu. Nah, soal nomor 2 kita baca bersama. Pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi, sistem operasi, dan komponen perangkat lunak. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah lihat, rumusan tujuan pembelajaran itu harus memuat apa saja? Memuat A, B, C, D. Nah, audience, behavior, condition, degree gitu. Nah, harus ada audiensnya dulu, siswa dapat, nah ini siswa. Nah, ini juga yang B ini, yang kalau yang B itu
siswa dapat juga. Ini siswa dapat gitu ya. Nah, yang D tidak ada audiensnya, berarti salah. Yang D salah. Kemudian yang E, oh juga tidak ada audiensnya ya. Yang E juga salah. Nah, kita lihat yang A, B, C. Yang A, setelah melakukan proses pembelajaran melalui praktik, nah ini berarti condition ya. Berarti ini C-nya ada, kemudian A-nya ada, dapat menjelaskan bla 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 bla, berarti behavior. Nah, behavior berarti, tetapi di sini D-nya nggak ada gitu. D-nya nggak ada, degree-nya nggak ada. Kemudian berarti yang B, setelah melakukan siswa dapat menjelaskan secara benar gitu. Nah, di sini A-nya yang ini, B-nya adalah behavior. Behavior itu menjelaskan kondisi sistem operasi dan komponen perangkat keras gitu. Terus C-nya conditionnya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Kemudian degree-nya adalah secara benar. Oh, berarti jawabannya yang B begitu ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang setuju bisa didiskusikan di kolom komentar. Nomor 3. Menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menentukan materi pelajaran yang diperlukan. Nah, di sini, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan menjelaskan gitu. Jadi mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi pada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuannya, strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa gitu. Nah, jadi kalau dia harus mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan gitu, itu maka dia termasuknya adalah yang konsep gitu. Berarti yang D ya, konsep. Nah, kemudian yang nomor 4. Indikatornya, langsung saya baca indikatornya saja ya. Berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Oke, soalnya nomor 4 bunyinya begini. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah yang kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Nah, kalau saya kontekstual. Nah, ini tadi juga itu ya, kita harus tahu bahwa kontekstual itu berarti kan nyambung di nalar siswa. Nah, karena harus nyambung di nalar siswa, maka kita cari juga yang terdekat gitu, yaitu di sini kontekstual ya, yang paling dekat itu kontekstual gitu. Kontekstual itu artinya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nomor 5. Indikator esensialnya. Berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Nah, saat merancang pembelajaran, guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks. Jadi prinsipnya dia mau menyederhanakan sesuatu yang kompleks agar memperjelas penyajian pesan. Nah, media yang paling tepat apa? Bagan, flipchart, alat permainan edukatif, foto atau gambar. Ya tentu saja bagan ya. Kita dengan bagan itu kan kita bisa membuat ini ke sini kayak gitu ya. Ini ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan.
Seorang guru merancang evaluasi. Nah, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan. Nah, kalau mau menentukan hasil dan kemajuan, berarti jenis evaluasi yang dipilih apa ya? Formatif, sumatif, selektif, diagnostik, atau penempatan gitu. Ya tentu saja di sini adalah yang kalau yang ditentukan adalah hasil berarti yang sumatif. Kalau formatif itu kan dia untuk perbaikan gitu ya, perbaikan atau kalau bahasanya itu untuk meningkatkan gitu. Meningkatkan. Nah, kalau selektif berarti untuk menyeleksi, diagnostik berarti untuk mendiagnosis, untuk melihat kelemahan-kelemahan seperti itu. Kalau penempatan tentu saja untuk menempatkan, misalkan tes penjurusan seperti itu ya. Oke. Nomor 7. Dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Oke. Nomor 7 kasusnya begini. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi? Saat memilih materi ya. Nah, yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. B, menganalisis potensi peserta didik. C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, dan lain sebagainya. D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Berarti yang mana? Yang A gitu. Kenapa? Karena ini loh. Kalau menganalisis potensi, kemudian menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, melihat kebermanfaatan, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan begitu. Tapi kalau untuk memilih materi itu tentu saja kita yang A begitu ya. Nomor 8. Indikator esensialnya adalah dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Oke, nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya yaitu yang apa? Yang E begitu ya. Tentu saja yang gitu. Nah, kemudian kenapa yang E? Memang ada di sini gitu loh. Ini ketentuan ini itu ya ketentuannya itu ada di sini. Nah, ini bisa dibaca lagi ya Bapak Ibu. Nomor 9. Melalui saya langsung baca indikator esensialnya saja ya. Nomor 9, melalui paparan kasus peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Nah, seorang guru ini mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Oke, kuncinya di sini, kinestetik. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat adalah untuk anak kinestetik itu apa? Kooperatif, inquiry, PJBL, discovery, atau kontekstual. Nah, yang paling tepat itu adalah yang B, PBL gitu ya. Sehingga anak-anak yang kinestetik itu terwadahi di situ gitu. Nomor 10. Melalui paparan kasus. Oh, ini sama kayak yang tadi ya. Oke, nggak perlu saya baca indikator esensialnya. Nomor 10 langsung saja.
Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan, seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan pada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis, gitu ya. Bentar. Kenapa naturalis? Nah, karena dia gurunya itu membuat larangan menginjak rumput seperti itu ya. Nah, itu termasuk yang naturalis. Kemudian nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Ketika dilakukan diskusi kelompok, guru tersebut membuat lembar checklist atau daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu, nah apa ini, kalau guru mau membuat lembar daftar cek atau checklist gitu ya. Nah, ini jenis penilaiannya adalah penilaian yang kinerja gitu ya. Tentu saja begitu. Penilaian kerja dalam kelompok itu tadi loh. Nomor 12. Jika guru memberikan penugasan pada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah apa ini? Harus berkelompok. Penilaian kinerja, proyek, portofolio, jurnal, penilaian diri. Berarti yang C gitu, penilaian proyek. Gitu ya, karena dia harus melakukan secara berkelompok. Kalau proyek kan biasanya berkelompok. Nomor 13. Pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikannya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu, nah di sini, nah tentu saja yang A gitu ya. Nah, daftar cek gitu untuk merekam hasil belajarnya. Jadi dia sudah begini, sudah ini, tinggal ngecek list saja. Nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru tersebut. Disebabkan materi dan soal sebagian belum diajarkan siswa. Nah, karena materi itu harusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, nah, agar tidak terjadi seperti ini ya, maka kita harus menyesuaikan dengan indikator gitu ya. Oke. Nomor, sebenarnya ya ini harus semua itu ya bagus, maksudnya ya harus diperhatikan juga pilihan jawaban harus lengkap, harus mungkin dan sebagainya. Tapi ini kan khusus kita langsung saja yang A gitu, karena di sini dia bilangnya memberikan soal tapi belum dipelajari siswa, berarti kan tidak sesuai indikator gitu. Oke, nomor 15 ya, the last but not least gitu. Melalui, enggak usah saya baca ini. Langsung saja soalnya, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui berapa siswa telah memenuhi ketuntasan. Tapi ada yang belum gitu. Nah, berdasarkan kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali. Nah, kecuali apa ini? Berarti memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan program remedial, dengan pengayaan administrasi hasil penilaian, menyusun laporan. Nah, yang bukan, istilahnya yang bukan yaitu tentu saja yang D, mengadministrasikan hasil penilaian gitu. Ini nggak termasuk ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya barokah. Cukup sekian, nanti kita sambung lagi
pertemuan mendatang mungkin kita akan bahas yang profesional dulu kali ya. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.